Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, dimanapun saudara saat ini berada, saya sampaikan selamat hari Minggu. Kiranya saudara beserta dengan keluarga dan orang-orang yang saudara kasihi berada dalam keadaan sehat dan sukacita di tengah pandemi virus corona yang kita hadapi bersama saat ini. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita pada Minggu Misericordias Domini hari ini, yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, untuk renungan khotbah pada minggu ini saya memberi judul Anugerah Ajaib. Sebagaimana nyanyian dalam Kidung Jemaat nomor 40, ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Di jurang yang penuh jerat terancam jiwaku, anugerah ku pegang erat dan aman pulangku. Ini adalah ungkapan jiwa dari seorang Kristen yang merasakan keselamatan dari Tuhan, bukan karena kebaikannya, bukan karena kekudusannya, bukan karena kebenarannya, tetapi semata-mata oleh anugerah Tuhan. Itulah yang diungkapkan oleh John Newton melalui lagu legendaris Amazing Grace, yang digubah pada tahun 1779 setelah dia merasakan bahwa tangan Tuhan menyelamatkan dia dari lembah lumpur dosa. Dan bukan hanya dari lembah dan lumpur dosa, tetapi juga dari gelombang yang hampir menghanyutkan dia di lautan bebas. Dia merasakan bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepadanya untuk hidup di tengah-tengah dunia ini hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ajaib benar anugerah. Saudara-saudara, salah satu buku Kristen paling populer di abad yang ke-20 berjudul What's So Amazing About Grace, hasil karya dari Philip Yancey. What's so amazing about grace? Apa yang luar biasa dengan anugerah itu?
Dalam bagian pendahuluan, Philip Yancey menuliskan percakapannya dengan seorang perempuan yang hidupnya merana, menderita, dan merasa tidak punya arti apa-apa. Dia miskin, sakit-sakitan, dan dianggap rendah di tengah-tengah masyarakat. Waktu itu Philip Yancey bertanya kepada perempuan itu, "Bu, apakah ibu pernah pergi ke gereja untuk mencari pertolongan?" Dengan nada sinis perempuan itu menjawab, "Hah? Gereja? Aku pergi ke gereja? Mengapa aku harus pergi ke gereja? Aku sudah hidup menderita. Dan aku sudah merasa bahwa hidupku tidak memiliki arti apa-apa lagi. Dan saya masih harus pergi ke gereja? Mereka akan melecehkan aku. Mereka akan menghina aku. Mereka akan membuat hidupku semakin merana." Philip Yancey sangat sedih mendengar jawaban perempuan itu. Tetapi itulah realitas gereja yang dia lihat di tengah-tengah bangsanya di Amerika Serikat. Perempuan itu takut pergi ke gereja karena dia melihat bahwa gereja itu adalah tempat bagi orang-orang benar, orang-orang kudus, orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang yang tidak melakukan kesalahan. Dan orang-orang itu akan menghakimi dia sebagai orang berdosa yang tidak layak masuk ke gereja. Dia sudah lelah dan sakit menderita. Tetapi kata-kata yang dia dengarkan dari sesama adalah cibiran, nyinyiran, dan pelecehan. Saudaraku, bukan gereja seperti itu yang dibayangkan yang ada di benak Yesus ketika dia hadir di dunia ini. Ketika dia melayani di dunia ini, ketika dia memberikan kesembuhan dan mujizat-mujizat di dunia ini, ketika dia mengutus para murid untuk pergi ke seluruh dunia untuk menyebarkan kerajaan Allah. Ketika Yesus berkata, "Kepadaku telah dianugerahkan segala kuasa yang ada di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingatlah, aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman." Yesus membayangkan gereja, kerajaan Tuhan, tempat bagi orang-orang percaya, bukan seperti yang digambarkan oleh Philip Yancey, bukan seperti kesan perempuan itu, tetapi karena perilaku banyak orang-orang Kristen, demikianlah orang banyak melihat keberadaan gereja itu sendiri. Yesus menginginkan gerejanya menjadi tempat di mana setiap orang dapat merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesejukan, kelemah lembutan, hidup berkelimpahan. Tempat di mana setiap orang dapat mencurahkan beban berat, dan setidaknya mereka mendapatkan setetes air yang menyejukkan, yang melegakan dahaga mereka. Karena sesungguhnya itulah seruan sang raja gereja itu. "Datanglah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kata-kata sejuk yang menawarkan pengampunan, yang menawarkan anugerah, dan bukan penghakiman. Kata-kata lembut yang memberikan kelegaan, bukan cibiran dan nyinyiran. Kata-kata yang menunjukkan empati dan penerimaan, bukan kecurigaan dan penolakan. Itulah yang saya butuhkan. Itulah yang saudara butuhkan. Itulah yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita, oleh lautan manusia di tengah-tengah dunia saat ini juga. Sesungguhnya itulah yang diberikan oleh Tuhan
Sesuai dengan nama minggu kita, minggu ini, Misericordias Domini, yang berarti bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Gok asini rohani Jehovah do tanoon. The earth is full of God's grace. Mazmur 33 ayat 5b. Kita hendak diyakinkan akan kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang tak terhingga, yang melampaui batas-batas dan menembus segala sekat dalam kehidupan ini, yang tidak bisa dibatasi oleh dinding-dinding pemisah. Di setiap sudut bumi ini, orang harus dapat merasakan kasih karunia Tuhan. Immanuel, God is with us. Kasih karunia Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Di desa, di kota, bahkan di seluruh dunia. Bagi orang-orang yang sakit, bagi orang-orang yang ketakutan, bagi orang-orang yang sehat, bagi orang-orang yang miskin, bagi orang-orang yang kaya, bagi setiap orang, anugerah Tuhan cukup. Bumi penuh dengan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, itulah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma. Dan itulah yang menjadi bagian dari khotbah, nats khotbah pada minggu Misericordias Domini, bahwa sesungguhnya kasih karunia Tuhan itu sungguh besar dan ajaib. Cukup bagi setiap orang yang merindukannya. Pandangan teologis Paulus sangat jelas bahwa sesungguhnya kita tidak dapat dibenarkan dan diselamatkan oleh perbuatan kita. Kita tidak dapat diselamatkan karena kebaikan dan kekudusan kita. Kita tidak bisa lepas dari hukuman dosa dan kejahatan kita hanya karena kebaikan dan kekudusan kita. Itu tidak bisa dan itu tidak mungkin. Karena kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tak seorang pun yang dapat selamat oleh karena ketaatan dan kesetiaannya kepada hukum Taurat. Dan itulah yang ditantang oleh Paulus kepada orang-orang Yahudi yang merasa dirinya lebih baik, lebih benar, dan lebih kudus, lebih pantas untuk beroleh keselamatan. Mereka menganggap bahwa karena hukum Taurat dan karena sunat mereka otomatis bisa diselamatkan. Tetapi Paulus berkata, no, tidak. Karena kamu sendiri tidak hidup sesuai dengan hukum Taurat. Kamu memiliki sunat, kamu memiliki hukum Taurat, tetapi kamu melanggar hukum Taurat. Kamu berkata kepada orang lain, jangan mencuri, tetapi kamu sendiri mencuri. Jangan berzina, tetapi kamu sendiri berzina. Jangan menyembah berhala, tetapi kamu sendiri mencuri, merampas dari rumah-rumah berhala. Kamu jadikan hukum Taurat dan sunat ini hanya sebagai topeng menutupi kebobrokan dan kemunafikan kamu. Hai orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, kamu tidak bisa lagi mempertopengkan hukum Taurat dan sunatmu itu. Satu-satunya jalan untuk diselamatkan adalah kasih karunia Tuhan, anugerah, kebaikan Tuhan. Paulus tidak menyangkal bahwa orang Yahudi memiliki kelebihan, bahwa hukum Taurat dan sunat itu penting. Dia tidak menyangkal itu. Tetapi dia menyingkapkan kebenaran bahwa mereka tidak bisa setia taat 100%. 80% tidak cukup. 90% tidak cukup. Harus 100%. Tapi kenyataannya tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi tuntutan hukum Taurat. Hanya Kristus, hanya Yesus Kristus saja yang taat setia sejak kelahirannya hingga
kematiannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan memilih umat Yahudi supaya mereka menjadi saluran berkat. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Kejadian 12 ayat 2. Aku memilih kamu dan menyuruh kamu untuk pergi dari rumah bapamu, dari sanak saudaramu. Aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Namamu akan masyhur. Dan kau akan menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Itu panggilan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Tetapi umat Tuhan itu tidak taat dan tidak setia. Karena itu Tuhan memberikan cara dan jalan lain, menempuh jalan yang berbeda. Bukan lagi melalui hukum Taurat dan Sunat, tetapi melalui kasih karunia di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jalan yang Allah tempuh dengan memasuki alam manusia yang syarat dengan dosa, kegelapan, kebencian, dan pemberontakan adalah satu-satunya jalan keselamatan umat manusia dan pemulihan ciptaan Allah. Tuhan telah melakukan itu di dalam Yesus Kristus. Melalui hidup, pelayanan, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, melalui penderitaannya, melalui kematiannya, dan melalui kebangkitannya sebagaimana kita rayakan 2 minggu yang lalu. Sekarang firman Tuhan mengingatkan kita akan anugerah itu. Kasih karunia ajaib yang menyelamatkan, menyembuhkan dan memulihkan umat yang dikasihinya. Misericordias Domini. Bumi penuh dengan kasih karunia Tuhan. Ini adalah kebenaran, ini adalah kenyataan. Inilah yang harus diberitakan oleh gereja, dan inilah yang harus dihidupi gereja. Bahwa bumi ini penuh dengan kasih karunia Tuhan. Jika bumi ini penuh dengan kasih karunia Tuhan, maka gereja juga harus lebih lagi penuh dengan kasih karunia Tuhan. Jika demikian, kesan dan pengalaman perempuan dalam kisah yang dituliskan Philip Yancey tidak mungkin terjadi. Saya yakin bahwa gereja yang ada di benak Tuhan kita sewaktu Dia mengutus para murid adalah tempat, ruang, atmosfer di mana setiap orang, tanpa memandang latar belakang, status sosial ekonomi, pengetahuan, pendidikan, atau apapun pengalaman hidupnya, tetap dapat merasakan kasih Tuhan. Di sana dia merasakan kesejukan, kedamaian, kasih, anugerah, dan hidup yang berkelimpahan. Di sana dia akan bertemu dengan orang-orang yang menunjukkan kasih, kelemah lembutan, kesabaran, ketabahan, dan betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Di sana dia akan mendapatkan kemurahan hati. Di tengah rasa haus dan lapar, dia akan dapatkan sesuap makanan dan segelas air putih. Dia akan dapatkan makanan yang dapat sekedar mengisi perut kosong. Di sana dia akan merasakan senyuman sekalipun tak bisa bersalaman. Di sana dia akan mendapatkan kata-kata yang menyemangatkan dan menguatkan sekalipun mereka tidak bisa berpelukan. Wah, betapa indahnya gambaran gereja di Indonesia. Ketika setiap jemaat memberikan sesuatu bagi orang-orang yang paling merasakan dampak pandemi virus corona ini, termasuk dampak sosial ekonominya. 2-3 butir telur, 2-3 kilo beras, minyak goreng, apapun yang dapat menopang, mengisi perut kosong di saat krisis
seperti yang kita alami sekarang ini. Saling menolong, saling menguatkan. Syukur bagi postingan-postingan seperti ini yang menunjukkan kebaikan. Karena demikianlah sebenarnya gereja. Seperti itulah sebenarnya gereja. Gereja yang melayani, terlebih melayani bagi orang-orang yang paling membutuhkan. Ada gereja yang mulai pagi sampai sore, sampai malam, terbuka untuk memberikan pertolongan bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Ada orang yang diam-diam memberikan vitamin, hand sanitizer, makanan, alat perlindungan diri bagi para perawat, bagi dokter yang berada di garda terdepan dalam perjuangan peperangan untuk mengalahkan virus corona ini. Ada juga orang-orang Kristen yang tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi dengan kerendahan hati dia bersembah sujud di kamar sendirian di hadapan Tuhan hingga meneteskan air mata, memohon pertolongan Tuhan, memohon kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, memohon pertolongan Tuhan bagi pemerintah, bagi para dokter, bagi para relawan yang berjuang saat ini juga. Ada pendeta yang sangat rindu menjenguk jemaatnya untuk memegang tangannya dan berdoa bersama, tetapi tidak diizinkan karena protokol social and physical distancing. Banyak orang-orang yang berhati mulia. Saudaraku, dalam minggu-minggu terakhir ini, saya secara pribadi menyaksikan banyak orang Kristen di Indonesia dan di luar Indonesia ini yang menunjukkan isi hati yang mulia, kasih, kerinduan untuk melayani, kerinduan untuk berbuat baik, meringankan beban sesama. Dan saya yakin dan percaya, saudara yang mendengarkan khotbah ini, yang membaca renungan yang saya tuliskan, adalah salah satu dari orang-orang yang berhati mulia itu. Berbahagialah saudara, karena Tuhan memakai saudara untuk pekerjaan mulia. Tetapi masih ada juga orang yang tetap dalam kegelapan, yang belum mampu untuk move on. Sekalipun pandemi virus corona sudah melanda seluruh dunia, tetapi dia masih diam dalam kepicikan dan kegelapan pikirannya. Dia masih sempat untuk menghina, menyampaikan kebencian, mengkritik orang-orang yang berbuat baik, merendahkan orang lain, mengembangkan stigma bagi para penderita penyakit virus corona, menolak penguburan orang-orang yang mati karena virus corona. Orang-orang seperti itu masih mampu berkoar-koar di mana-mana. Saudaraku, itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita semua orang Kristen, anak-anaknya, semua umat Tuhan bersinar, memancarkan kasih karunia Tuhan, karena Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kepada kita diberikan oleh Tuhan penghapusan dosa, keselamatan, hidup yang kekal. Kepada kita diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk hidup. Jika Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, marilah kita melayani. Sahabat saya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, 2 hari lalu masih bertelepon kepada saya. Dan beberapa kali dia mengungkapkan, "Amang, maunya saya cepat-cepat keluar dari sini. Saya ingin membantu gereja untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang lebih menderita akibat dari pandemi virus corona ini." Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita.
Yesus menginginkan saudara bersinar. Yesus menginginkan saya bersinar. Yesus menginginkan kita, orang-orang Kristen, bersinar. Gereja bersinar. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Amin.